Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa, NIM STK 120026 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, untuk mengekspresikan waktu, saya akan memaparkan hasil resumen dari materi komposisi kimia dan nilai nutrisi ikan, yaitu konsep dasar pangan. Sumber gizi beserta ruang lingkupnya adalah komponen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia sehat, berkualitas, sehingga mampu berperan bagi pembangunan bangsa. Merupakan bahan penumpang yang memungkinkan manusia untuk bertumbuh, memelihara tubuhnya, serta berkembang biak. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan tambahan. Bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Sedangkan kata gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu gizib, yang artinya nutrisi secara teknis. Gizi dapat diartikan sebagai penyaluran bahan makanan bagi seluruh sel dan jaringan tubuh, sehingga tubuh bisa menjadi kuat dengan jiwa dan pikiran sehat. Zat gizi adalah komponen dalam bahan pangan yang terurai selama proses pencernaan dalam tubuh, termasuk di dalamnya air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Menurut Cakrawati dan Mustika tahun 2014, di era globalisasi ini, masyarakat sebagai konsumen cenderung menjalani gaya hidup 3F, yaitu food, fat, dan fashion. Di era pasar bebas produk-produk pangan hasil industri, global akan menjaga ke seluruh negara di dunia, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya antisipasi terhadap pola dan gaya hidup tersebut. Contohnya seperti pengembangan kualitas produk yang lebih kompetitif, peningkatan strategi menghadapi kecenderungan konsumen terkini. Dalam kebiasaan makanan atau food, habitat serta pola makanan yang berubah dari waktu ke waktu. Selain itu adalah industri pangan harus dinamis, inovatif, dan kompetitif. Dalam mengikuti perkembangan regulasi berkaitan dengan yang baik, yang baru muncul, atau perubahan regulasi yang sudah ada hubungan kebutuhan pangan dengan konsumen, yaitu mulai dari pangan turun ke turun, terkandung bahan atau zat kimia, sumber energi untuk kelangsungan hidup yang terbagi atas dua, yaitu bahasan pengetahuan bahan pangan yang dikonsumsi dengan ilmu gizi. Yang kedua, fungsi zat gizi yang terbagi atas 3 sumber energi, yaitu zat pembangunan,
zat pengatur, yaitu pangan yang di dalamnya terdapat produksi pasca panen, pengolahan konsumsi, dan cara pemanfaatan. Cara pemanfaatan makanan oleh tubuh. Selanjutnya, manfaat pangan. Manfaat makanan ikan dicangkup sebagai bahan pangan, terutama ikan dan hasil perikanan lainnya, termasuk rumput laut dan berbagai tumbuhan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Menurut Wijayanti tahun 2010, suatu bahan dapat disebut sebagai bahan pangan bila memenuhi syarat khusus, antara lain bernilai gizi tinggi, memenuhi selera konsumen aman dan sehat untuk dikonsumsi. Ikan merupakan bahan pangan yang mempunyai rasa khas tersendiri, gurih dan manis. Secara umum, digunakan sebagai lauk pauk karena memiliki cita rasa yang disukai orang. Komponen penyusun daging ikan termasuk bernilai gizi tinggi. Bernilai gizi tinggi karena mengandung makronutrien dan mikronutrien penting bagi manusia, yaitu protein, lemak sedikit, mengandung karbohidrat, vitamin, dan garam. Mineral bagi kita di Indonesia. Di Indonesia, keuntungan yang dapat kita peroleh manfaatkan ikan sebagai sumber protein hewan dibandingkan sumber protein hewan lainnya. Ialah wilayah perairan Indonesia sangat luas dan memiliki berbagai jenis ikan dan biota air lainnya. Kedua, kandungan protein ikan adalah komponen gizi terbesar dan cukup tinggi, dapat mencapai 20%. Ketiga, protein daging akan mempunyai nilai biologis sebesar 90%. Artinya, 90% protein ikan mampu diserap oleh tubuh dan 10% dibuang kompak dengan ikan tersusun melalui dan otot relatif lunak sehingga mudah dicerna. Kelima, daging ikan mengandung asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan oleh tubuh atau manusia. Yang keenam, kandungan zat mineral pada daging ikan cukup tinggi, misalnya Ka dan 7. Dan yang ketujuh, produk ikan mudah diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk olahan. 8. Ikan memiliki nilai ekonomis penting, menjadi penyumbang devisa negara sebagai ciri khas komoditas bisnis. Itulah hasil resumen dari materi komposisi kimia dan nilai nutrisi ikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.